Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan disk manajemen yang ada sebagai kaitan dengan forensik digital dalam mata kuliah ini. Dan untuk praktikumnya kita mulai dari virtual disk dari aplikasi VirtualBox ya. Baik, bahan-bahannya sudah ada di Google Classroom atau nanti silakan Anda cek pada deskripsi ya. Baik, untuk mulainya kita mulai dari pertama buka Windows Explorer untuk mengecek berapa kapasitas hard disk kita. Sekarang saya punya sekitar 71 GB free ya. Oke, kita buka kemudian Oracle VirtualBox. Oke. Kemudian setelah itu kita gunakan virtual mesin dari VDI yang sudah kita pelajari pada sebelumnya untuk menginstal Windows 10. Kalau belum, silakan download di GitHub ya. Di GitHub saya, github.com Hariwitriyono VirtualBox ya, virtual disk ini. Nah, ini silakan download di sini, ambil di sini. Oke. Itu. Baik, kita kembali ke VirtualBox. Ini jangan langsung digunakan, tapi kita cloning terlebih dulu supaya nanti tidak menginstal lagi dan untuk menghindari kesalahan atau kerusakan data ya. Baik, kita cloning caranya dengan klik kanan Windows-nya, kita clone. Ya, kasih nama misalnya praktikum disk management ya. Oke. Kemudian kita pilih full, langsung finish ya. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai. Baik, sambil nunggu ya, ini sudah 70%. Jadi kenapa kita gunakan virtual mesin? Supaya nanti bila ada salah, laptop atau hard disk Anda atau flash disk Anda tidak rusak ya. Oke, kita gunakan ini dan kita akan coba mula-mula dengan hard disk yang berkapasitas 13,23 GB. Kita akan besarkan nanti sekitar 32 GB ya. Kita besarkan 32 GB, udah jadi klonnya sama ya. Nah, sebelum kita tambah menjadi 32 GB, kita cek posisi di mana menyimpan virtual disknya. Kita klik kanan, pilih Show in Explorer. Oke, kita dapat dia ada di C ya. Oke, kita copy ini, Ctrl C, kemudian tekan CMD supaya masuk ke terminal. Iya. Nah, kita paste dulu, tapi sebelumnya kita tulis modify HD ya. Modify HD dalam tanda kutip, maaf ya. VDI-nya itu kita ambil, tambahkan ini ya. Ctrl A, Ctrl C. Maaf ya, tadi salah saya. Oke. Kita ganti di bagian ini, min resize 32 berapa tadi, 32768 nya, 32768. Jadi yang kita tulis di sini intinya adalah yang bagian ini memanggil VirtualBox Manage-nya, kemudian parameternya modify HD, kemudian ini adalah nama virtual disk nya, kemudian parameter resize untuk mengesahkan ukurannya, mengubah ukurannya, dan ini ukurannya kita jadikan dari 13 GB menjadi 32 GB ya. Hitungan ini tadi pakai kalkulator 1024 kali 32. Oke, kita enter. Bismillah, harusnya jalan ya. Oke.
Oke, 100% jalan dan alhamdulillah jalan. Oke, kita kembali ke VirtualBox. Kita lihat ukurannya sudah berubah 32 GB. Nah, ini hanya terjadi di virtual mesin. Kalau di hard disk nyata ya tidak bisa karena dia bukan dynamic allocated ya. Size ukuran ya atau kapasitinya bukan dinamis ya, tapi fixed ya. Karena biasanya kalau kita beli flash disk, beli hard disk, beli memori ya ukurannya sudah tetap maksimum 32 GB ya 32 GB. Kalau kita mau tambah jadi 50 atau 1 tera ya kita beli baru ya, tidak bisa ganti ya, tidak bisa diperbesarkan. Ini hanya terjadi di virtual disk. Sekali lagi kenapa pakai virtual disk? Supaya kita bisa lebih aman ya. Yang aslinya berapa tadi? 13 GB, sekarang sudah kita tambah dengan perintah apa tadi? Dengan perintah box manage modify nama VDI-nya, kemudian resize ukurannya ya. Oke, kita jalankan ini. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, belajar. Kita mulai belajar disk management. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Oke, sedang proses powering up. Alhamdulillah sekarang sudah jalan. Oke, iya, kita tunggu selesai ya. Kalau mau dibesarkan layarnya bisa tekan kontrol kanan huruf F ya, switch ya, sehingga dia full layar. Kalau mau kembali lagi bisa juga arahkan mouse-nya ke bawah ini ya, kembali ke menu view-nya ya, kita pilih full screen kembali atau Ctrl F kembali ya. Oke, sudah jalan nampaknya ya. Kita tunggu beberapa saat. Alhamdulillah sudah jalan ya. Oke, nah ini nanti kita akan belajar yang pertama extend ya. Extend itu adalah memperbesar ukuran partisi, mengambil ukuran partisi sebelum sesudahnya atau sebelah kanannya nanti ya. Oke, baik. Kita akan coba itu, kemudian kita akan belajar mengecilkannya kembali, shrink ya. Kemudian kita akan memformat dan menghapus, kita akan belajar itu ya. Baik, kita lihat ukuran dulu dengan buka Windows Explorer. Kita cek. Iya. Kita lihat disk PC. Ya, ukuran kita masih 13 GB ya. Sekarang kita buka disk management, klik kanan star-nya atau launcher-nya. Pilih disk management. Kemudian kita jalankan nanti extend dari drive C-nya ya. Drive C-nya kita extend menjadi 32 GB. Jadi membesar partisinya. Oke, sudah terbuka disk manajemennya, connecting ke virtual disk service-nya. Iya. Virtual disk atau hard disk palsu ya, hard disk bayangan, hard disk seolah-olah bukan hard disk sebenarnya. Oke, sedang loading information-nya ya, nampak ya sekarang. Nah, sekarang ukuran disknya ya digambarkan 32 GB, tapi dia terbagi dua partisi, dua bagian ya. Partition yang pertama yang lama yang ukuran 13,23 GB, yang ini 18,77 ya. Kita akan gabungkan ini, dan kalau di hard disk nyata, ingat ini nanti tidak berpengaruh di C-nya, datanya tidak hilang tapi akan perbesar ukuran. Yang berpengaruh yang di sebelah kanannya akan hilang atau tergabung dengan sininya. Oke, kita gabung dia, klik kanan, kita pilih extend volume, kita next, kita ambil ukurannya sehingga jadi 32 GB 19,18. Oke, disk 0. Oke, finish. Oke,
Ya, ukurannya 32 GB. Kita kembali ke Windows Explorer. Ya, ukurannya sudah berubah jadi 32 GB ya. Oke. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau kita refresh sudah 32 GB ya. Oke, baik. Kita kembali ke disk manajemennya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengecilkan ini kembali. Ya, kita shrink ya. Kita shrink. Sering sehingga ukurannya ya, biasanya kalau Anda beli laptop baru itu ukurannya partisinya masih full ya. Kita akan bagi ya, kita akan bagi dua. Nah, misalnya kita enter the amount space to shrink in megabyte ya. Total size before-nya 32768, size available shrinknya 19619. Ya, ini rekomendasi dari disk manajemen secara otomatis ya. Boleh digunakan ya. Ya, nanti ukurannya sebegini. Tapi kalau misalnya kita ingin yang harddisk nyatanya, harddisk C-nya akan lebih besar, maka kita bisa buat seperti ini ya, lebih besar ya. Jadi kita kecilin yang ini ya, shrink-nya, atau boleh ngambil ukurannya, kembali ke kalkulator tadi. Kita buat dia sekitar 8 kali 10 24 ya. Maka 8192 ya. Nah, ini kita buat 8192, maka dia lebih besar yang C nya ya. Kita seringkan. Yang ini 24 GB ya. Oke, nah ini belum bisa dipakai. Kalau kita lihat di Windows Explorer, dia masih C. Kalau kita refresh ya, ukurannya udah ngecil 24 kira-kira. Nah, supaya yang allocated ini, partisi ini bisa dipakai, maka kita buat menjadi new volume, simple volume. Kita next kan ya, kita lanjut dengan next. Kita kasih nama D ya. Kita boleh kasih nama labelnya. Kalau ini labelnya ini belum ada ya, maka kita kasih nama, misalnya biasanya kasih nama data atau apa ya. Ya, tinggal finish, maka nanti terformat cepat dan bernama data. Kalau kita buka dengan Windows Explorer, ada D-nya siap digunakan dengan sekitar 8 GB ya. Pak, D-nya bisa dibagi lagi Pak? Bisa. Ini bisa kita jadikan E misalnya. Kita seringkan kembali yang D-nya ya, bisa sebegini ya, jadinya sebesar ini. Oke, kita seringkan kembali. Iya, yang kanan kita new simple volume lagi, bisa menjadi grade E ya. Nah, kita perform quick format ya. Oke. Nah, jadilah dia drive E dengan nama label new volume. Sehingga kalau kita Explorer, ada C, ada D, ada E. Kedua-duanya bisa diisi ya. Kita coba isi, kita copy misalnya, atau kita buat file ya. Atau boleh kita download dari internet ya. Ya, kosong semua karena baru ya. Oke, kita ambil dari load space ya, nggak bisa update katanya ya. Oke, baik, kita coba ambil dari C. Ini kita copy, kita letakkan ke E ya. Kita paste di E. Nah, di E udah bisa kita simpan ya. Ini bisa kita ganti nama ya. Tes 1 xt. Oke.
Yang ini kita pastekan D-nya juga sama. Oke. Nah, yang D ada, yang C ada. Nah, yang E ada ya. Oke. Nah, sekarang kita cek di test drive. Ukurannya sudah berubah ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bahayanya di LED volume ya. Kita klik kanan yang E-nya. Tapi sebelum itu, misalnya kita mau menyembunyikan D atau menyembunyikan E seolah-olah tidak ada E ya. Kita bisa klik kanan di sini, kita pilih change drive letter. Ini kita remove. Oke. Yes. Ya. Oke, sekarang E-nya tidak ada lagi, ada new volume aja. Maka ketika buka Windows Explorer, kemana E-nya? Ya, E-nya tersembunyi. Ya, jadi ini juga sebagai seorang ahli forensik, kita harus jeli apakah ada partisi tersembunyi, karena biasanya ada pelaku menyembunyikan datanya dalam partisi yang disembunyikan. Ya, ini contohnya kayak begini, kita buka disk management, kita lihat ternyata ada partisi yang disembunyikan ya. Oke, bahkan mungkin nggak diberi label ya. Oke, karena labelnya nanti bisa diganti, ini bisa kosong ya, atau seolah-olah recovery katanya kan, padahal bukan recovery. Nah, misalnya kayak begitu ya, seolah-olah recovery padahal bukan, data dalamnya ya. Oke, nah kemudian kita akan menampilkannya kembali gimana Pak? Tinggal klik kanan, change drive letter, di add, tinggal munculkan nama drive-nya apa. Oke ya. Oke, ini kita matikan. Iya, sekarang sudah menjadi E. Kalau kita buka lagi di Windows Explorer sudah ada dan isinya ada. Tadi masih ada ya. Oke, nah bagaimana dengan menghapus partisi ini? Kita coba hapus. Kita delete volume. Jawabnya yes. Maka partisinya menjadi unallocated, tidak digunakan lagi, tidak dialokasikan. Kita lihat di sini D dan C masih ada, E-nya sudah hilang. Itu bahayanya dari delete partisi. Bagaimana kalau D-nya mau digabung dengan E-nya tadi? Kita klik kanan di sini, pilih apa tadi? Extend volume. Ya, tinggal next, finish, maka keduanya digabungkan lagi jadi satu. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita sudah belajar apa tadi? Kita sudah belajar extend, kita sudah belajar string volume. Extend tidak bisa dilakukan kalau partisi sebelah kanannya sedang digunakan, jadi harus di delete dulu volumenya baru bisa di extend ya. String volume bisa dilakukan, tapi hati-hati terhadap penggunaan sistem. Kalau data nggak ada masalah ya, khawatirnya nanti ada file yang terhapus ya. Baik, kita sudah belajar extend, sudah belajar string, sudah belajar assign atau change drive letter untuk menyembunyikan, dan kita belajar tadi terakhir delete volume ya. Oke. Nah, Anda juga bisa belajar yang lain, propertiesnya, karena di sini ada propertinya, ada tools untuk mengecek error checkingnya, optimasi drive sehingga proses aksesnya menjadi lebih cepat dan sebagainya. Silahkan dicoba. Sampai sini jumpa kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.